informasi itu dari sekolah. Untuk SD apa SMP, Pak? SD, SMP. Selamat pagi, Pak Sofyan Hadi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Hadi. Suaranya ini sekali ya, mendayu sekali, sinyalnya sepertinya tidak bersahabat ya. Dan ini baru 24 peserta yang sudah bergabung ya, dari 40 berapa 45 sekian ya. Jadi kita masih berikan kesempatan, kita tunggu dulu saja ya, sekitar 5 atau 5 atau 6 menitan lah ya Bapak Ibu. Setelah itu baru kita mulai sesi untuk pagi ini. Kemudian sebagai informasi Bapak dan Ibu guru semua, tadi kenapa saya baru masuk sekarang, karena harus menunggu lama sekali baru di set menjadi co-host ya. Jadi kalau saya harus masuk kemudian tidak bisa langsung merekam, maka tidak ada dokumentasi kegiatan pelatihan ini. Kita tunggu yang lain dulu Bapak Ibu ya, 24 baru 24 dari 45 peserta ya. Silakan bagi yang mau makan roti terlebih dahulu, makan apalagi makan pagi-pagi biasanya apa Bapak Ibu? Gorengan ya apa? Gorengan, nasi. Lontong Pak biasanya. Lontong sayur, lontong padang apalah. Ya, silakan. Masih ada waktu 5-6 menit lah, kita tunggu ya. Baik, terima kasih Pak. Semangat sekali ya Bu Desi Mulia disuruh sarapan ya. Silakan. Pak Hadi, mohon izin Pak Hadi. Ya gimana Pak Parman? Saya kemarin kealpaan lagi, lupa isi daftar hadir presensi di ini. Tapi secara apa visualisasi saya ikut Zoom meeting dan penugasan saya kirim ya. Itu dapat pertimbangan tetap kehadiran atau bukan ya? Ya silahkan tinggal diisi saja untuk kehadirannya. Tinggal dituliskan Pak Suparman, SDN Kebayoran Lama Utara 07, siap mengikuti pelatihan, hadir, gitu ya. Kan orang-orang pramuka biasanya gitu, siap gitu ya. Iya Pak Hadi. Jadi silakan diisi saja, tidak apa-apa. Ya, sekarang atau nanti tidak apa-apa. Ya kemarin Pak Hadi. Oke. Karena nanti di hari terakhir kita akan rekap semua, itu kita akan rekap. Oke, hari pertama yang hadir ini, hari kedua ini gitu. Jadi kelihatan ini ya. Jadi kelihatan, akan terlihat siapa saja nanti yang memang mengikuti pelatihan ini dengan serius, dengan baik, yang konsisten sekali dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Sekarang ada yang bersembunyi di balik foto-fotonya ya, di balik ini. Ya tidak apa-apa, silakan. Itu keputusan Bapak dan Ibu guru semua. Oke Bapak Ibu, kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain. Ini ketua kelas juga sepertinya masih belum bergabung ya. Kita tunggu dulu ya. Bapak Ibu. Ketua kelas izin Pak, tadi ada kebutuhan sebentar. Sekitar 15 menit. Ya Bu. Jadi saya kalau ada lagi Bu Dwi. surat isoman ibunya aja, dia nanya-nanya. Mohon izin Bu Dwi. Iya Pak. Mohon maaf Bu Dwi P2TK. Iya Pak. Kemarin saya WA Ibu, mohon maaf. Iya. Kenapa Pak? Saya kemarin lupa isi presensi hari kemarin Bu, karena memang kemarin saya telepon Pak Azul, kata Pak Azul Bu Dwi yang pegang admin, bilang seperti itu kan. Jadi saya suruh koordinasi ke Bu Dwi sama Pak satu lagi Pak Indra, betul. Iya Pak Indra, cuma katanya absen sudah direkap. Tapi yang jelas kehadiran sudah terekam di Zoom meeting katanya. Iya, karena kan kita setiap hari kita ambil gambarnya Pak. Jadi untuk mohon Bapak Ibu kameranya diaktifkan biar itu menjadi bahan bukti kita selain dari presensi yang setiap hari di input ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu Dwi. Sama-sama Pak. Jadi teman kembali lagi tadi saya mau izin sharing ya. Teman-teman kalau di kelas tetap pakai beberapa aplikasi yang sudah pernah disampaikan di
kegiatan blended learning ya, pelatihan blended learning kemarin. Bu Laila pakainya aplikasi apaan ya kalau di kelas? Mbak yang Saya membantu. blended learning-nya biasa aja, Pak. Pakai WhatsApp group. Kalau yang PJJ, kalau yang PTN, ya udah ajar biasa. Nggak pakai Iya, aplikasi yang lain. Contoh misalkan kalau bikin soal kan kita biasa pakai Google Form. Ya kan ya? Kalau mau soal. Iya, tapi kan ada alternatifnya, bisa pakai Quizizz, bisa pakai. Nah, saya belum pernah tuh Pak pakai Quizizz. Makanya tadi yang Bapak bilang ada pelatihan itu, wah saya sebenarnya pengen ikut biar saya nyobain. Oh begini bikin Quizizz. Mentimeter gitu ya, atau word wall itu kan bisa di setting juga. Belum ada yang pakai seperti itu Pak di sekolah saya, baru pada pakai Google Form aja. Tapi guru-gurunya bikin video pembelajaran juga, ngevlog juga, ngevlog. Kalau vlog sih enggak. Penguatan paling hanya kita Zoom Meet, udah ada beberapa guru yang Zoom Meet. Apa mengikuti aja apa yang disajikan oleh RPP Dinas? Ya kita sih melihat RPP Dinas dan membandingkan dari buku juga sih Pak. Jadi ya menyesuaikan aja. Kalau bisa kita pakai RPP, kita pakai RPP. Kalau nggak sesuai sama buku ya saya sih lebih mengacu kepada buku tema yang kita pakai. Kalau dibandingkan pasti nggak sesuai ya Bu Laila, karena memang banyak di kurikulum yang 2013 beda. kan contoh di tema 7 itu kan sudah perkembangan teknologi ya. Tapi muatannya berbeda dengan muatan dinas, karena memang dinas sendiri kan memakai KD esensial yang pokok-pokok aja yang penting. Nah, jadi kayak misalnya pembahasan matematika kita di kelas 3 di dinas sudah sudut, tapi di buku kan masih bangun datar, simetri masih putra, menghitung luas satuan gitu kan. Nah, ini yang jadi saya nggak berani maju Pak. Saya jadinya ya tetap berpatok sama buku. Kalau misalnya saya merasa ngikutin RPP ya terlalu luas bahasannya. Anak juga antara yang PJJ sama PTM aja kan kita masih belum dapat rutinnya. Nah, makanya justru ini jadi salah satu kebingungan teman-teman di wilayah saya juga. Ini mau pakai yang mana? Gitu kan? Iya. Dan jadi standarnya juga jadi nggak sama. Nggak sama. Kalau dulu di kurikulum CBSA atau KBK atau yang itu kan kita sama nih. Betul. Ya, kenapa tuh Pak Parman? Diem. Pak Parman tiba-tiba keluar dong. Aduh, mana saya udah mau PTM jam 9. Aduh. Saya deg-degan. Gimana nih, kita cuma 24 orangnya. Sedikit sekali. Pak Sofiannya juga nggak ada ya? Iya. Lagi keluar. Pak Sofian lagi jadi host di tempat lain nggak sih? Tadi dia bilang gitu. Lagi makan dulu Bu Laila. Aduh, mohon maaf. Kenapa Pak Parman? Sinyal ya? bisa Maafin Pak, dimaafin. Padahal Astinet ya. Kita tuh di satu sekolah kan punya dua yang di ya, betul. Wi-Fi, Astinet sama IndiHome. Tetap aja down. Astinet tuh nggak kuat. Iya, kata TU saya iuran doang Astinet katanya. Iya, betul Pak. Bayarnya doang mahal Pak. Bayarnya nggak ini. Bapak Ibu,
Kita Ya, mulai silakan, Pak saja Adi. mungkin ya, karena dari tadi kita tunggu Jaringannya sudah kurang 5 menit. Tidak bertambah juga, masih 24 peserta yang bergabung ya. Dan silakan kalau gitu siapa? Karena ketua Siapa kelasnya, yuk? karena ketua kelasnya ini ya, karena ketua kelasnya masih belum bergabung. Jadi silahkan Bu, siapa kemarin ya kita minta ya? Bu Laila ya? Bu Laila Cahya ya kalau nggak salah. Sekarang namanya Khairani. berubah. Oh, Laila Khairani ya. Silakan Ibu Laila Ya, Pak. pimpin kita untuk ini, untuk membuka kelas ya. Berdoa dan kemudian setelah itu ada ice breaking. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu guru yang hebat. Pagi luar biasa. Kita mulai dengan berdoa dulu yuk, Bapak dan Ibu. Mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan supaya hari ini kita lancar semua pelatihannya. Dan semoga teman-teman kita yang belum bergabung segera bergabung. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini saya akan memimpin ice breaking kita supaya nggak kaku-kaku banget ya untuk pelatihan hari ini, supaya tambah semangat. Yuk, saya mau ajak Bapak dan Ibu guru untuk bergerak sedikit nih. Boleh bagi yang tidak bisa berdiri karena situasi dan kondisi, tapi kalau yang bisa yuk mari kita berdiri sambil bergerak. Saya akan setel videonya, mari kita ikuti dengan semangat ya Bapak Ibu. Silakan. Saya izin share screen ya Pak Hadi. Silakan dibuka suaranya. Wah, olahraga nih. Terima kasih. Saya stop ya. Oke. Oke, Terima kasih sudah. Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti. Saya kembalikan lagi kepada host kita, Bapak Hadi. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak. Yang saya dengar terakhir cuman wiki. Nah, itu saja yang terakhir ya. Jadi random sekali ya gerakannya. Terima kasih banyak ya Bu Laila Khairani. Dan untuk hari terakhir besok saya ingin ketika penutupan besok yang akan memandu kita untuk ice breaking Kak Parman ya, silakan yang paling heboh gitu ya untuk ininya, untuk ice breakingnya ya. Senam penguin aja, senam penguin ya. Ya besok ya disiapkan. Siap. Ya, dan karena besok hari terakhir, jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua masih semangat untuk terus mengikuti pelatihan ini ya.
Semangat, Pak. Saya yakin di depan laptop, di depan komputer, apalagi yang menggunakan handphone selama 2 jam, wah itu luar biasa sekali ya. Jadi keinginan untuk mengikuti pelatihannya luar biasa. Baik Bapak dan Ibu guru semua, walaupun peserta yang kita tunggu tidak kunjung bertambah, sudah bertambah 2 orang ya, oke. Tidak apa-apa lah ya, sudah setengahnya ya, lebih dari setengah yang bergabung. Kita mulai saja sesi kita untuk pagi hari ini. Dan Pak Sahril sepertinya alhamdulillah sudah bergabung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para peserta pelatihan kurikulum Merdeka Belajar untuk guru-guru sekolah dasar kelas rendah di wilayah Jakarta Selatan. Alhamdulillah hari ini merupakan hari keempat ya. Hari keempat menjelang hari-hari terakhir pelatihan, biasanya Bapak dan Ibu guru itu senyumnya sudah berbeda. Wah, alhamdulillah akhirnya sebentar lagi akan berakhir ya pelatihan ini ya. Oke, senyumnya biasanya berbeda. Pak Parman juga seperti itu. Besok tidak sabar untuk menunggu hari Jumat dan tuntas pelatihannya. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semua. Mudah-mudahan pada hari ini, hari keempat ini masing-masing tetap selalu diberikan kesehatan, ya, kemudian lancar semua aktivitas yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Pada hari keempat ini fokus kita, kalau boleh tahu apa Bapak dan Ibu guru semua? Ayo, di struktur pelatihan untuk hari keempat fokus kita nanti Penilaian ya, penilaian. Oke, tentang penilaian, evaluasi, assessment, apalagi yang lainnya untuk hari ini? Untuk hari ini fokus kita, Bapak Ibu? Bentar ya, Bu ya. Pembelajaran berbasis proyek. Anak-anak di pembelajaran tugas berbasis untuk hafalkan project itu dulu. hari ini atau di hari Lagu terakhir? yang Pak kemarin saya Sugiono? kasih dengan pianika ya. Oh, terakhir ya. Oh, hari terakhir ya. Kalau sekarang itu pada assessment ya. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan kita tentang assessment pada hari ini, izinkan saya menyapa dulu Ibu Deliana. Sepertinya Ibu Deliana belum sarapan atau bagaimana, Bu? Sepertinya wajahnya suntuk sekali. Belum sarapan atau sedang sakit gigi, Bu Deliana? Lagi buka ininya, apa namanya, filenya. Oh, sedang dibuka filenya, bagus ya. Bersemangat dong, senyum pagi-pagi itu. Seperti Bu Laila tadi, pagi harinya sudah luar biasa tersenyum. Kemudian yang lainnya, ini saya tidak bisa melihat wajahnya, sedang tersenyumkah, sedang cemberutkah? Ada Bu Yosida masih menggunakan masker ya karena di sekolah mungkin ya. Kemudian Pak Mahmudin alhamdulillah konsisten beliau ya dengan menggunakan handphone ya. Selama 2 jam mengikuti pelatihan, itu luar biasa. Kemudian ada Ibu Sriatmini, Ibu Satiti. Ibu Satiti itu selalu bawa pasukan ya ketika mengikuti pelatihan, seperti banyak sekali di belakangnya itu ya. Sedang di ruang guru sepertinya ya. Kemudian ada Bu Rohmah, ada Bu Desi Mulia. Bu Desi Mulia, lontong sayur padangnya udah berapa piring, Bu? Udah habis. Oh, sudah habis. Oke, berarti sudah siap ya. Oke, Bapak dan Ibu guru, seperti biasanya ketika kita akan membahas topik baru, saya ingin Bapak baru bergabung, maaf, baru memulangkan siswa. Oke. Selamat bergabung Ibu Sri Wijiningsih ya. Mudah-mudahan sinyalnya bisa lebih baik lagi ya sehingga suara Ibu tidak terputus-putus ya. Oke, Bu. Kita langsung saja Bapak dan Iya, Pak, maaf baru mau. Oke, Bu Sri Wijiningsih, dimaafkan Bu ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu guru semua, yang pertama seperti yang kita lakukan di hari kemarin, saya ingin meminta Bapak dan Ibu guru beberapa untuk memberikan ringkasan dari hasil diskusi panjang lebar kita kemarin kaitannya dengan topik di hari ketiga ya.
kemarin itu kita lebih sampai 2 jam sekian itu kalau tidak salah di videonya saya lihat ya. Oke, yang pertama saya akan meminta Ibu Muzalifah. Silakan Ibu Muzalifah. Terima kasih Pak. Untuk ringkasan yang kemarin yang saya tangkap itu mengenai capaian pembelajaran. CP merupakan tujuan, ringkasannya CP itu merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik. Mungkin itu aja ya Pak ya ringkasannya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu Muzalifah. Sama-sama, Berikutnya saya minta Ibu Ratna Puspita. Silakan Ibu Ratna. Bu Ratna, halo Ibu. Ya Pak, baik. Maaf ya Pak, saya lagi di kelas soalnya. Capaian pembelajaran ya Pak. Ya silakan, silakan di Capaian pembelajaran digunakan untuk menilai hasil pembelajaran siswa yang akan dicapai. Karena kriteria penilaian tersebut mengidentifikasi capaian pelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur. Capaian pembelajaran dirumuskan per fase karena untuk membedakan dengan kelas lainnya, karena peserta didik dalam satu kelas yang sama bisa jadi belajar dengan fase pembelajaran yang berbeda. Fase pembelajaran memberikan keleluasaan dan keadilan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan cara belajar siswa. Itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Ratna. Berikutnya satu lagi Ibu-ibu, saya minta siapa sebentar? Saya minta Ibu Laila, silakan. Silakan Bu Laila. Silakan Ibu. Ya Pak, saya menambahkan yang dari Bu Ratna aja ya Pak. Oke, tidak Capaian apa-apa. pembelajaran kemarin dibagi menjadi beberapa fase. Karena kita di kelas rendah, berarti kita masuk di fase A dan fase B. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Nah, karena kita di kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3, nah itu juga yang bikin saya bingung, Pak. Sedangkan kita kemarin di klasifikasinya adalah kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah 1 sampai 3. Sedangkan kemarin fasenya berubah lagi. Fase A 1 dan 2. Fase B 3 dan 4. Itu kan jadinya beda lagi ya tingkatannya. Terus kemarin yang saya ingat namanya assessment. Berarti itu adalah penilaian. Nah, penilaian kemarin dibagi menjadi 2. Ada penilaian untuk yang non kognitif dan yang kognitif. Kalau kognitif jelas, berarti kita menilai dengan menggunakan angka atau hasil dari belajar siswa. Kalau yang non kognitif biasanya kita ambil dari karakter siswa, kemudian aktivitas belajarnya, perlakuannya dia terhadap teman, begitu Pak. Oke, terima kasih. Silakan saya berikan kesempatan Bu Laila untuk memilih bapak-bapak. Silakan memilih bapak-bapak yang mana? Bu Laila, silakan. Pak siapa ya? Jangan Pak Parman lagi deh. Pak Parman dah hebat. Yang dari Kebun Baru, silakan. Silakan, Bapak yang dari Kebun Baru. Pak siapa? Pak Setiono. Bisa aja Bu Lela ya. Oke, silakan. Gantian, masa Pak Parman dulu. Silakan Pak Setiono. Parman dulu ya. Oke deh. Yang saya tangkap sih kemarin pencapaian belajar ya. Di dalam pencapaian belajar ini pengertiannya sendiri adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai daripada peserta didik pada setiap fase. Nah, kalau di dalam ini fase, tapi kalau yang di lainnya adalah kelas, gitu Pak ya. Nah, di fase-fase itu seperti yang Bu Lela bilang tadi, ada fase PAUD,
ya. Terus fase tingkat 1-2 itu ya. Dan selanjutnya, dan diibaratkan seperti sebuah perjalanan gitu Pak ya, harus mempunyai tujuan yang jelas. Jadi untuk mencapainya harus bagaimanapun berapa waktu pun harus ditempuh gitu kalau udah ada tujuannya seperti itu. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih banyak. Perjalanan, tujuan, ya. Oke, berikutnya siapa? Silakan Bapak-bapak. Silakan Pak Stiono dipilih satu lagi Pak. Masih di mute. Ketua kelas Pak. Siapa? Ketua kelas. Oke, ketua kelas. Ya, silakan Pak Syahril. Pak Syahril, silakan. Pak Syahril. Ya, makasih Pak Tio. Sedikit menambahkan aja Pak, karena dari teman-teman juga kayaknya udah semuanya. Apa sih CP? CP ini kalau di kurikulum 13 kemarin yang saya tangkap CP itu seperti KI, KD. Nah, apa itu CP? Kalau di ini yang kemarin saya baca, CP itu sebagai GPS untuk mencapai suatu tujuan, di mana kalau kita punya satu tujuan, banyak orang punya satu tujuan, menggunakan kendaraannya berbeda-beda. Ada yang pakai mobil, motor, jalan kaki, bahkan kata Bapak kemarin ada yang pakai helikopter. Mungkin caranya beda sampai di sini kita tidak berlomba-lomba untuk sampai tujuan tersebut. Yang terpenting dari CP adalah tujuan itu tercapai. Jadi mau sampai ke tujuan itu pakai jalan kaki, mau pakai motor yang Bapak bilang tadi. Nah, untuk misalnya kita mobil, jadi kita harus paham dulu semua dari mobil, dari mulai cara menyetir, keadaan mesin, kelengkapan mesin. Nah, CP ini itu fungsinya untuk pencapaian tujuan dari tujuan akhirnya, yaitu kalau ada kelulusan, ada fase akhir dari di kelas SMA yang Bapak bilang. Nah, itulah fase akhir yang tadi Bapak bilang. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Laila tentang fase-fase yang ada fase pondasi itu di TK dan PAUD, ada fase awal fase A, B, C, D sampai H, kalau RPG kalau nggak salah kemarin sampai kelulusan. Lagi ya Bu Nur ya. Mungkin itu aja kali Pak penambahan dari saya sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Silakan yang terakhir satu lagi dipilih Pak Syahril dari Bapak-bapak, silakan. Harus Bapak-bapak ya Pak? Ya, atau mau memilih yang ibu-ibu, silakan. Gimana sih Bu Nur caranya? Karena bapak-bapaknya tinggal Pak Parman, sebenarnya Pak Parman sedang ini, silakan. Iya, Sudah terlalu sering, silakan. Ya mungkin saya pilih teman sendiri aja Pak, Bu Sugiati. Bu Sugiati, silakan Bu Sugi. Bu Sugiati, silakan Bu. Sugiarti Pak. Sugiarti, silakan Ibu. Sudah bergabung belum beliau? Tadi sepertinya sudah Pak. Iya, tapi ini masih hanya nama saja. Nama saja ya. Iya, dan backgroundnya hitam. Wow. Silakan. Mungkin Bu Hera Pak. Oke. Yosida. Bu Yosida Hera, iya. Bu Yosida Hera, silakan Bu Yosida Hera. Gimana nih cara ngirimnya? Kalau saya sih itu langsung Saya menambahkan aja ya Pak ya. Garis finish untuk capaian belajar itu di akhir kelas 12 ya Pak ya. Yang ditempuh dalam 6 fase dan setiap fase itu terdiri dari 1 sampai 3 tahun. Itu aja penambahan dari saya Pak. Oke, yang diingat oleh Ibu Yosida itu adalah fase terakhirnya dan ini ya, itu merupakan penutup dari simpulan yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua ya. Mohon izin di mute dulu Bapak Ibu yang lain ya. Oke, saya akan mencoba Bapak dan Ibu guru untuk menyimpulkan kaitannya dengan CP ya. Pada pertemuan hari ketiga kemarin, masing-masing Bapak dan Ibu guru kita sudah mendiskusikan tentang capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran sekali lagi harus diingat sebagai salah satu istilah, salah satu komponen yang muncul dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kemarin kita sudah membahas ragam kurikulum kaitannya dengan KTSP, CBSA, kurikulum 2013, kemudian
kurikulum pandemi, kurikulum darurat, kemudian kurikulum Merdeka Belajar. Ya, di kurikulum Merdeka Belajar inilah munculnya istilah capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran ini merupakan salah satu hal yang menjadi fokus ya, fokus dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kenapa? Karena capaian pembelajaran itu merupakan learning goals ya, learning objective-nya ya. Learning apalagi kaitannya dengan capaian pembelajaran. Ya, ketika kita berbicara tentang proses pembelajaran, maka dalam kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu guru dituntut untuk pertama menetapkan dulu, ya, menetapkan terlebih dahulu apa yang akan ingin dicapai, apa yang ingin diraih nantinya, apa yang harus dikuasai, kompetensi seperti apa yang harus dikuasai oleh para peserta didik. Setelah kita menentukan, oke, ini targetnya, baru kemudian kita berbicara tentang bagaimana mencapai target tersebut. Ya, kemarin kita sudah kita juga sudah membahas kaitannya dengan beragam desain ya. Ada yang backward design ya. Kemudian selain backward design itu apa lagi Bapak dan Ibu guru semua? Learning transfer. Oke, learning transfer ya. Jadi itu merupakan dua cara yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ketika akan menentukan kaitannya dengan capaian pembelajaran. Kemudian dalam capaian pembelajaran kemarin juga sudah banyak sekali analogi yang diberikan ya. Analoginya perjalanan, kemudian analoginya juga kaitannya dengan kemampuan apa sajakah yang harus dipahami, yang harus dikuasai oleh para peserta didik. Ya, kemarin itu ada kemampuan untuk mengendarai mobil, kemudian pengetahuan tentang mesin, pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu guru ketika mengerjakan LK yang kemarin, harapannya seolah-olah Bapak dan Ibu guru sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah masing-masing. Walaupun realitanya ya masih belum ada ya, hanya satu kalau tidak salah. Satu kemarin ya yang sudah ada kalau tidak salah yang ikut kegiatan penggerak gitu ya, jadi hanya satu saja. Jadi yang lain-lain silahkan, seolah-olah memang Bapak dan Ibu guru itu sudah merupakan para pendidik yang menerapkan kurikulum Merdeka. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian kesimpulan terakhir dari diskusi kita kemarin kaitannya dengan CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sekali lagi Bapak dan Ibu guru ini merupakan salah satu penekanan yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ya, capaian pembelajaran bagaimana caranya Bapak dan Ibu guru mengkomunikasikan capaian yang akan diraih oleh para peserta didik atau oleh para siswa sehingga nantinya mereka punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman sejawat mereka. Kemudian juga dapat berinovasi ya sesuai dengan kompetensi apa yang akan mereka capai. Ya, caranya, kemudian metodenya, strateginya tentunya berbeda-beda. Ya, kemarin kita sudah jelaskan ya, tujuannya sama akan tetapi instrumen, alat, media, strategi yang digunakan itu bisa saja berbeda. Tergantung dari gaya belajar siswa, tergantung dari kemampuan awal yang dimiliki oleh para peserta didik kita. Ya, itu Bapak dan Ibu guru semua sebagai simpulan dari pembahasan tentang capaian pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke topik baru dan yang sudah tersenyum Ibu Desi Mulia, saya akan menanyakan kaitannya dengan assessment sesuai dengan topik kita untuk hari ini. Silakan Ibu Desi Mulia. Mudah-mudahan sudah membaca di dalam LMS. Silakan Ibu Desi Mulia, assessment. Silakan. Menurut Bu Desi Mulia atau yang muncul dalam benak Bu Desi Mulia ketika kita membicarakan tentang assessment atau penilaian itu apa? Silakan. Menurut saya assessment itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kompetensi dan kemampuan dari peserta didik.
Alat ukur yang digunakan untuk mengukur. Yang digunakan guru ya Oke. untuk mengukur kemampuan dan kompetensi dari para peserta didik seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Jawabannya textbook sekali ya. Sudah tidak ada yang tidak tepat. Silakan yang berikutnya, Cilandak Barat 04 pagi, Ibu Hikmah. Silakan. Silakan Bu Hikmah. Asesmen yang saya ketahui itu kan penilaian ya Pak ya. Ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan Merdeka Belajar ini ada yang namanya asesmen diagnostik gitu. Sepengetahuan saya, asesmen diagnostik ini adalah asesmen yang dilakukan kepada peserta didik sebelum kita belajar supaya kita mengetahui kemampuan awal peserta didik, Pak. Itu yang saya ketahui, Pak. Oke, terima kasih. Berarti sudah membaca ya. Berikutnya silakan. Ibu Deliana, silakan Ibu Deliana. Ya, Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya ya kan asesmen itu saya sih belum baca, baru buka, tapi asesmen itu kan penilaian. Cuma mungkin penilaian di Merdeka Belajar ini dimulai dari awal sampai akhir dia selesai fase begitu. Jadi untuk awal itu untuk mengetahui sampai di mana kemampuan anak itu di mana batas kemampuan dia dari awal sampai akhir gitu. Jadi asesmen itu penilaian dari awal sampai akhir dia menyelesaikan tiap fasenya. Nggak tahu betul salah. Oke, tidak ada yang salah ya. Terima kasih banyak. Berikutnya Pak Mahmudin ya. Terima kasih Bu Deliana. Silakan Pak Mahmudin. Terima kasih Bapak Adi. Asesmen diagnostis adalah asesmen diagnostik ya. Adalah penilaian terhadap siswa sebelum belajar maupun sesudah dan ketika dalam proses belajar. Kalau sebelum belajar untuk mengetahui kemampuan dasar dari siswa tersebut sampai di mana kemampuan-kemampuan serta bakat minatnya misalkan. Kemudian kita bisa mengarahkan pada saat pembelajaran nanti metode apa yang kita pakai nanti. Mungkin begitu Pak, mungkin belum nggak tahu salah betul. Terima kasih banyak ya Pak Mahmudin. Berikutnya ada Ibu Rohmah. Silakan Ibu Rohmah. Assalamualaikum Ibu. Silakan Ibu. Wabarakatuh. Saya akan mencoba ya Pak ya. Silakan Ibu. Silakan. Ya, asesmennya itu penilaian yang dilakukan oleh guru untuk menilai tingkat perkembangan anak atau menilai pembelajaran anak dari awal sampai akhir sesuai dengan fasenya. Jadi dari awal pembelajaran apa kita berikan pelajaran, terus sampai akhir kita lihat perkembangannya, gitu Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Rohmah ya. Oke, silakan. Berikutnya ada Ibu Satiti Sabarwati. Silakan Ibu Satiti Sabarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asesmen adalah alat ukur untuk mengetahui perkembangan anak. Ada 3 setahu saya. Asesmen diagnostik, asesmen sumatif, sama formatif, Pak. Berarti sudah membaca ya di dalam Alhamdulillah. LMS. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti diskusinya berarti bisa nyambung ya. Terima kasih banyak. Berikutnya bapak-bapak yang lain siapa ya? Bapak-bapak lainnya di sini. Nah, lebih singkat tuh mengetahui tingkat perkembangan anak. Bapak-bapak yang lainnya siapa ya? Tinggal Pak Parman saja ya. Kalau begitu satu yang terakhir ya, satu terakhir saya minta Ibu Evi Grace Damayanti, silakan Ibu Evi Grace Damayanti. Monitor Ibu. Oke, sepertinya tidak ini ya, tidak mendengarkan. Kalau Ibu Dwi silakan Ibu Dwi.
Bu Dwi, halo. Bu Dwi juga tidak mendengarkan, luar biasa. Maaf Pak, malu baru gabung, maaf. Ya silakan Ibu. Iya, sebentar Pak. Ya, Jadi silakan. maaf tadi tentang asesmen ya Pak ya? Iya benar Ibu. Jadi sepengetahuan menurut pemahaman saya, yang namanya asesmen itu adalah kelompok kegiatan kita untuk mengumpulkan informasi tentang hasil atau apa yang ingin kita kumpulkan tentang hasil kompetensi dari kegiatan yang telah kita lakukan. Jadi kita ngumpulin data-data untuk akhirnya kita olah untuk tindak lanjut selanjutnya. Kurang lebih secara sederhana seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi ini jawaban yang sesuai dengan yang biasanya dilakukan oleh Bu Dwi ya di sekolahnya ya. Jadi jawaban seperti itu yang saya senang dengarnya ya Bapak dan Ibu Guru. Jadi bukan hanya sesuai dengan hasil bacaan, tetapi sesuai dengan implementasi yang dilakukan di sekolah Bapak dan Ibu Guru semua masing-masing. Oke, kita mulai saja Bapak dan Ibu Guru semua, dan mohon izin untuk share screen ya. Ketika kita berbicara tentang assessment, kemarin ketika membahas tentang Merdeka Belajar, kemudian ketika kita membahas juga tentang capaian pembelajaran, ada perubahan paradigma ya, kaitannya dengan assessment ya. Kemarin ada assessment of learning ya, kemudian assessment for learning ya. Jadi dalam paradigma kurikulum Merdeka Belajar itu yang benar assessment of learning atau assessment for learning, Bapak dan Ibu Guru semua. Ini sudah kita bahas ya kemarin Bapak Ibu, sudah lupa ya. Yang benar itu perubahan paradigmanya itu dari assessment of learning atau dari assessment for learning. Mana? Silakan Pak Sahril, apa Pak? Gimana? Assessment of learning atau assessment for learning? Lupa kayak. Oh lupa kayaknya. Oke. Yang ingat siapa? Silakan. Yang masih ingat? Bapak Ibu? Coba saya mencoba benar tidak? Oke, silakan. Tidak ada yang salah, Bu Sugiarti, selalu benar. Silakan. Silakan Bu Sugiarti. Ya Pak Hadi, terima kasih. Ya Bu, silakan. Asesmen yang tadi yang Bapak tanyakan on atau for ya Pak? Iya, benar. Tentunya jawaban ini setelah juga membaca beberapa artikel, yaitu assessment for ya, for learning. Karena for itu kan artinya untuk. Jadi kalau on hanya on itu kan lebih di atas ya, di atas assessment untuk memperbaiki proses pelajaran yang kita lakukan sehari-hari di kelas. Itu nyuwun sewu Pak kalau misalkan ada kekurangan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Sugiarto, tepat sekali ya. Jadi perubahan paradigma tersebut bukan on ya tadi yang saya kemukakan Bu Sugiarti, tapi yang pertama itu assessment of learning ya, itu paradigma lamanya, kemudian bergeser menjadi assessment for learning ya. Jadi penilaian itu sebagai proses pembelajaran. Itu yang berubah ya Bapak dan Ibu Guru semua. Dan mohon izin untuk share screen. Kita mulai dari yang pertama. Sudah bisa terlihat Bapak dan Ibu Guru semua? Sudah bisa ya? Sudah Pak. Sudah, oke. Ini masih sama Bapak dan Ibu Guru. Ini modulnya atau bahan tayangnya, materinya ini dari seri yang sekolah penggerak juga, sesuai dengan yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Di sini yang pertama kaitannya dengan assessment. Assessment tadi sudah ada yang mengatakan bahwasanya merupakan alat ukur ya, merupakan salah satu aktivitas yang rutin dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru untuk mengetahui seberapa efektif, seberapa berhasil proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas ya. Sederhananya seperti itu. Ya, kemudian ada jenis-jenis ya, ada tipe-tipe dalam assessment, dalam penilaian yang bisa kita gunakan atau yang
Bapak dan Ibu guru bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan ketika proses delivery learning materialnya. Ya. Yang pertama di sini asesmen diagnostik. Ketika kita berbicara tentang diagnose, ya, Bapak dan Ibu guru mungkin lebih familiar ketika mendengarkan kata diagnosa dokter. Ya. Hasil diagnosa dokter itu maksudnya apa, Bapak dan Ibu guru semua? Ada yang mau membantu menjawab? Hasil diagnosa dokter? Rekaan awal ya, Pak. Oke, Pak Saril apa Pak Saril? Bisa lebih kencang? Rekaan awal. Perekaan awal. Oke, tepat. Lainnya silakan. Diagnosa dokter Analisis, itu Pak. biasanya apa? Analisis. Analisis. Oke, analisis tahap apa Pak? Analisis kan masih belum ini. Analisis yang bagaimana? Yang tahapannya masih tahapan awal menyimpulkan, Pak, berdasarkan keadaan fisik. Oke, yang pertama diagnosa dokter itu merupakan analisis, ya, analisis untuk mengetahui kaitannya dengan penyakit apa sebenarnya, ya, apa yang sedang diderita oleh si pasien. Yang lain, Bapak Ibu guru semua, Identifikasi, Pak. Identifikasi, oke. Yang diidentifikasi apa? Biasanya kalau Bu Desi ke dokter itu diagnosa dokter apa, Bu Desi biasanya? Biasanya kan kata dokter ditanya tuh apa aja gejalanya gitu. Terus didiagnosa sama dokter, sepertinya ini ibu gejalanya batuk. Oke, gejalanya batuk, kemudian demam, dan ingin pilek sepertinya gitu. Oke, kemudian bisa disimpulkan oleh dokternya, oh berarti Bu Desi Mulia kena Corona. Corona. Oke, terima kasih banyak. Yang lainnya, satu lagi silakan. Diagnosa dokter. Pak. Silakan Bu Sugiyarti. Ya, diagnosa tuh lebih keperkiraan dengan hasil belajar dan pengalaman yang pernah dialami pasien-pasien sebelumnya, sehingga dapat menyimpulkan bahwa penyakitnya A atau B berdasarkan yaitu hasil pengalaman juga hasil pengetahuan yang didapat. Terima kasih. Luar biasa ya Bu Sugiyarti. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua. Ketika dokter melakukan diagnosa, ya diagnosis awal kepada pasien, itu tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan hipotesis, ya, jawaban sementara kaitannya dengan apa sebenarnya yang terjadi pada pasien. Begitu ya Bapak dan Ibu guru. Jadi ketika tadi dokter dan pasien, kemudian ini akan kita masukkan ke dalam diagnostik, ya, diagnosa yang dilakukan oleh guru. Silakan siapa yang pertama mau memberikan pendapatnya kaitannya dengan diagnosa yang dilakukan oleh guru seperti apa, kemudian hipotesis apa yang dimaksudkan. Silakan, ada yang mau mencoba Bapak Ibu? Bebas, siapa saja boleh. Silakan. Silakan. Saya mungkin Pak. Oke, silakan Bu Nurlaila. Silakan Bu Nurlaila. Ya, diagnosa yang dilakukan guru mungkin bisa dengan keadaan psikologi siswa, ya, ditanya gimana keadaannya di rumah, ada yang sakit atau tidak. Terus kemudian kemarin di rumah kegiatannya apa aja sebelum berangkat, apa yang mereka alami, atau di jalan apa yang mereka alami, seperti itu. Kemudian itu mungkin yang diagnostik asesmen diagnostiknya. Tapi kalau misalnya yang itu yang non diagnostiknya. Tapi kalau yang diagnostiknya mungkin pada saat guru ada di dalam kelas mungkin bisa ditanyakan, kita akan belajar tentang materi atau tujuan yang akan kita pelajari ini. Kemudian kira-kira ada yang tahu nggak apa sih misalnya tentang hewan ya Pak, kalau di kelas 1 kebetulan sekarang lagi sedang benda, hewan, dan tumbuhan. Ada yang tahu nggak benda mati yang ada di lingkungan kita itu apa saja, atau benda tak hidup. Mungkin dari situ kita jadi tahu kemampuan awal siswa, dan kita nanti bisa memilah, ya, sekiranya ada yang masih belum tahu berarti kita harus menjelaskan dari awal lengkap, tapi kalau udah ada yang tahu berarti kita memberikan pengayaan, seperti itu mungkin ya Pak.
Terima Oke, kasih. luar biasa. Terima kasih banyak Bu Nur Laila. Yang lain silakan Bapak Ibu. Jawaban yang berbeda, maksudnya sama atau arahnya sama. Silakan. Saya Pak ya. Silakan Pak. Ya. Untuk diagnosis yang kemarin penerimaan siswa baru aja Pak. Sebelum ada PPDB yang pakai umur lah, pakai usia. Kalau dulu untuk masuk kelas untuk masuk SD kelas 1 itu ada tes baca, tes tulis segala macam. Jadi diagnosa untuk masuk kelas 1 itu diagnosanya dia harus bisa baca, anak ini bisa masuk kelas 1 gitu Pak. Menurut saya begitu diagnosisnya. Terus kalau sekarang kan dengan usia. Jadi betul kata Ibu tadi, dalam pembelajaran juga begitu, kayak Bapak kayak awal kita pertama kemarin pas pelatihan kita juga sebenarnya udah didiagnosa dulu dengan adanya pretest awal. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Syahril. Yang lain silakan, siapa Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Diagnosa yang dilakukan oleh seorang guru, kemudian kita ambil juga relevansinya dengan dokter melakukan diagnosa kepada pasien sampai muncul hipotesa dari dokter. Oke, ini loh yang dialami oleh si pasien. Begitu juga, itu yang saya maksudkan, yang saya ingin coba dijawab oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, hipotesa seorang guru ketika telah selesai melakukan diagnosa awal dalam proses pembelajaran. Silakan Bapak Ibu. Bebas, tidak ada yang salah, tepat semua jawabannya. Ya Pak, saya boleh pendapat sedikit. Silakan Pak, silakan. Seperti saya alami sendiri ketika mengajar kelas 4 kemarin ya, itu ada anak nggak bisa nulis, diam aja gitu kan, sampai waktu PTM maksudnya Pak ya. Kemudian setelah saya amati, ternyata saya dekati, ternyata ada kekurangan di mata gitu. Terus saya tes, kemudian kemampuan melihatnya, kemudian setelah tes melihat dekat, melihat jauh, ternyata memang nggak bisa melihat gitu, nggak bisa melihat huruf maksudnya. Akhirnya saya kirim surat ke orang tua supaya tes mata di dokter mata. Kemudian anak tersebut dites dokter mata, ternyata harus menggunakan teleskop gitu Pak. Jadi anak itu ternyata harus menggunakan teleskop, sekarang udah menggunakan teleskop ketika menulis, membaca. Jadi begitu, jadi sekarang udah bisa ya. Jadi saya tanya dulu istilahnya untuk mungkin seperti itu ya diagnostik mungkin ya Pak. Bebas. Oke, terima kasih banyak Pak Mahmudin. Itu sesuai dengan real yang dihadapi di sekolah. Silakan satu lagi, silakan dari tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan siapa? Ibu-ibu siapa silakan. Tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu, benar semuanya. Silakan satu lagi Ibu-ibu, silakan. Masa harus saya tunjuk? Silakan satu orang Ibu-ibu siapa? Silakan siapa? Oke, sudahlah, ibu-ibunya sepertinya malu-malu ya. Terima kasih banyak tadi Bapak-bapak yang sudah mengemukakan pendapatan. Ini kaitannya dengan pendapatnya kaitannya dengan diagnosa yang dilakukan ketika proses pembelajaran ya. Asesmen diagnostik Bapak dan Ibu guru semua, sekali lagi konteksnya ini adalah penilaian yang kita gunakan sebagai sebagai seorang guru untuk mengetahui tentunya tingkat pengetahuan awal, tingkat kemampuan awal, kompetensi awal yang dimiliki oleh para peserta didik ya, untuk mengetahui nantinya yang akan kita berikan materi ajar itu seperti apa. Sehingga hasil dari diagnosa kita tadi itu masuk ke dalam hipotesis, para siswa ini sudah masuk level kompetensinya itu A, kemudian yang belum itu B. Ya, jadi yang akan kita persiapkan nantinya adalah untuk membuat para peserta didik itu memahami atau menguasai kompetensi B sesuai dengan hasil diagnosa kita. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, itu untuk awal ya. Kemudian mari kita masuk ke slide yang kedua Bapak Ibu. Di slide yang kedua di sini ada tujuan asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen diagnostik non kognitif, kemudian ada asesmen diagnostik kognitif.
ya. Jadi kalau di sini di agenda sesinya sederhananya ini ada 3 ya. Kenapa asesmen diagnostik itu dilakukan ya, tujuannya apa, pentingnya untuk melakukan asesmen diagnostik itu apa. Kemudian ada 2 ada 2 jenis atau 2 pembedaan di sini ya. Dibedakan antara asesmen diagnostik kaitannya dengan non kognitif ya, kemudian yang berikutnya asesmen diagnostik kognitif. Mari kita lihat Bapak dan Ibu guru semua. Untuk yang pertama di sini Bapak dan Ibu guru, tujuan asesmen diagnostik. Ya, secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ya, ini jelas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak dan Ibu guru semua tadi, ya, kaitannya dengan kaitannya dengan mengetahui kondisi awal siswa. Ya. Kondisi awal siswa ini bisa kita namakan di sini sebagai BK. Ada yang tahu BK Bapak dan Ibu guru semua? Ada yang tahu BK itu apa? Bimbingan. Bimbingan. Oh, bukan. Basic knowledge istilahnya ya. Basic knowledge yang dimiliki oleh para peserta didik. Kemudian kondisi awal siswa juga ini dinamakan sebagai PK. PK itu apa Bapak dan Ibu guru semua? PK ada yang tahu? PK ada yang tahu? Psikologi. PK itu prior knowledge ya. Jadi pengetahuan sebelumnya yang sudah dipahami, yang sudah dimengerti oleh para siswa. Kemudian kaitannya dengan kondisi awal juga kita harus mengetahui ya, BS. BS ini apa? Ada BK, PK dan BS. BS ini ada yang tahu Bapak dan Ibu guru semua? BS? Silakan ditebak. Basic Sociality. Oke, Basic Sociality. Terima kasih. Yang benar itu Basic of the Students ya. Maksudnya Basic of the Students di sini dasar kemampuan awal yang dimiliki oleh si siswa ya. Jadi ada BK tadi, kemudian ada PK dan ada yang terakhir itu BS ya. Begitu Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian di bawahnya di sini dijelaskan asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnosis yang kognitif ya. Jadi kata kuncinya di sini ada 2 ya. Yang pertama kognitif, kemudian yang keduanya itu non kognitif. Keduanya ini harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ketika akan melakukan proses asesmen kepada para peserta didik. Ya, jadi kalau hanya mengukur atau hanya melakukan penilaian kognitifnya saja tanpa yang non kognitif, maka itu hasilnya tentunya masih belum komprehensif atau utuh. Ya, jadi dua-duanya perlu dilakukan sehingga hasil dari asesmennya nanti itu menjadi C. C itu apa Bapak dan Ibu guru semua? C? C ada yang tahu C? Kompleks. Hasilnya menjadi kompleks, hasilnya menjadi komprehensif ya, hasilnya menjadi utuh ya. Baik itu yang kognitif maupun yang non kognitifnya. Oke, mari kita lihat di sini untuk tujuan asesmen diagnostik. Tujuannya di sini terbagi menjadi 2 sesuai dengan pembedaannya, baik itu yang kognitif maupun yang non kognitif. Di dalam non kognitif tujuannya mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Ya, ini merupakan aspek yang cukup abstrak ya Bapak dan Ibu guru semua. Kenapa abstrak? Ya, karena ini kaitannya dengan psikologi, kaitannya dengan sejahtera. Ini kan ketika kita dengar kesejahteraan psikologi itu kan sesuatu yang abstrak. Bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya seseorang itu sudah sejahtera secara psikologi mereka? Ada yang tahu Bapak dan Ibu guru? Ada yang bisa memberikan? Oke, ini anak, ini siswa di peserta didik sepertinya
secara psikologi dia sudah sejahtera seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Dari sikap mungkin. Oke, dari sikap. Oke, yang lain Bapak Ibu? Kita mengetahui, oke, ini anak, oke, siswa ini secara psikologi dia sudah sejahtera. Seperti apa? Silakan Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin dari sikap dan penampilan, Pak. Sikap dan penampilan, oke. Iya kan, tertampil kalau dari sikap itu kan terlihat dari inner beauty-nya gitu ya. Inner beauty gesturnya ya. Gitu ya, gesturnya. Oke. Terima kasih banyak ya. Jadi tujuan pertama, tujuan asesmen diagnostik untuk yang non kognitif mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial anak. Kesejahteraan psikologi ini bisa kita lihat dari kemampuan yang terlihat pada siswa, misalnya ketika mereka dihadapkan pada suatu permasalahan, sosok dengan psikologis sempurna, maka mereka tidak akan grogi tentunya. Kemudian mereka juga sudah mampu untuk mengatasi ragam permasalahan yang diberikan kepada mereka itu dengan tenang. Jadi tidak ada yang gerusak-gerusuk dan lain sebagainya. Kematangan psikologi juga bisa terlihat dari misalnya ketika dia mendapatkan nilai bagus, itu mimiknya, kemudian ekspresi dia di dalam kelas itu biasa. Ketika juga mendapatkan nilai yang rendah, nilai yang sedang-sedang saja juga terbiasa. Jadi sudah matang, mendapatkan skor apapun itu. Oke, ini merupakan ini merupakan achievement yang dia harus terima. Yaitu salah satu contoh dari kesejahteraan psikologi. Kemudian berikut, itu juga sama halnya dengan yang sosial dan emosi siswa, Bapak dan Ibu guru semua. Sosial dan emosi siswa ini bisa terlihat. Misalnya ketika mereka berinteraksi, baik dengan teman-teman mereka, baik dengan guru, baik dengan orang tua, dengan lingkungan sekitarnya, itu bisa kita lihat, bangunan emosinya seperti apa. Ketika misalnya melihat temannya ada yang terjatuh, temannya ada yang mendapatkan bencana, ada yang tertimpa bencana, ada yang mendapatkan kesulitan, kita bisa lihat, oke, siswa ini mereka punya kepekaan atau tidak, ada social awareness atau tidak yang dia miliki. Ini kaitannya dengan sosial emosi siswa. Kemudian yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Ini tujuan dari asesmen diagnostik non kognitif yang kedua. Jadi harus dilakukan, Bapak dan Ibu guru harus memahami aktivitas selama belajar atau kegiatan yang dilakukan oleh para siswa ketika di rumah kaitannya dengan belajar itu seperti apa. Jadi harus dipahami di sini. Yang pertama, para siswa ini terjadwalkah kegiatan pembelajarannya? Kemudian ada pembimbingankah dari orang tuanya? Kemudian apakah mereka cuek-cuek saja, tidak ada proses belajar di rumah? Itu silahkan nanti bisa didiagnosis oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kenapa hal ini penting untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah? Karena kita tidak bisa mengandalkan para siswa-siswi itu hanya mendapatkan proses pembelajaran di sekolah saja. Akan tetapi perlu ada kolaborasi juga dengan keluarga. Kemudian perlu ada kolaborasi juga dengan orang-orang terdekat dari si siswa. Sehingga kita bisa mengontrol bahwasanya hasil dari proses pembelajaran itu memang benar-benar sudah dipahami secara utuh oleh para peserta didik. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu guru semua, tujuannya untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Ini jelas kita tidak bisa menyalahkan kita tidak bisa menyalahkan si siswa karena kita tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Ketika saya mengajar PPG Daljab di tahun lalu, di PPG Daljab 2021, salah satu guru itu berasal dari Tanjung Priuk, Bapak dan Ibu guru semua. Guru dari Tanjung Priuk, kemudian di tingkat sekolah menengah pertama, kemudian guru tersebut itu mengeluh siswa-siswinya, mereka datang ke kelas, kemudian motivasi belajarnya tidak ada. Kemudian ketika ditanyakan ke orang tuanya cuek-cuek saja dan lain sebagainya. Jadi kita harus ketahui kenapa hal tersebut bisa terjadi.
Ya, ada yang memang para siswa mereka ketika sudah pulang dari sekolah, mereka ikut membantu orang tuanya. Ada yang sampai tengah malam, ada yang sampai jam 2 pagi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mereka harus ke sekolah. Jadi jelas saja para siswa tersebut tentunya tidak akan punya motivasi lagi, semangat lagi untuk belajar. Ya, kemudian selain itu kondisi keluarga siswa juga sangat penting untuk diketahui bagi para pendidik, bagi para bapak dan ibu guru. Tujuannya tentunya agar kita memahami, agar kita memahami siswa ini besar, kemudian berkembang, di lingkungan seperti apa. Oke, dengan orang tua seperti apa. Ini untuk mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang berikutnya di sini latar belakang pergaulan. Latar belakang pergaulan tadi sudah saya jelaskan Bapak dan Ibu guru semua. Ini Pak Syahril biasanya bergaul dengan siapa? Misalnya bergaul dengan para pemain trading yang sedang booming sekarang, trader, maka nanti lama-lama Pak Syahril tentunya akan terpengaruh dengan si trading. Begitu juga para siswa misalnya bergaul dengan para teman-temannya yang suka bermain bola, maka dia akan senang untuk bermain bola. Kemudian apabila siswa tersebut pergaulannya itu dalam kondisi yang negatif, dalam hal-hal negatif, maka pastinya akan terbawa ke hal negatif. Kemudian ada gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kalau kita lihat dari tujuan asesmen diagnostik ini cukup kompleks. Ini baru tepat kompleksnya Pak Syahril. Banyak sekali PR-nya yang harus dilakukan. Ini harus tahu siswa tersebut itu sejahtera secara psikologi, sosial emosi, sampai kita harus tahu mereka gaya belajarnya seperti apa, karakter mereka seperti apa, dan minatnya juga seperti apa. Sehingga di dalam ranah ini, di dalam ranah non kognitif ini, Bapak dan Ibu guru semua harus benar-benar menjadi sosok guru atau sosok pendidik yang peka. Jadi kalau cuek-cuek saja, jadi tidak ada perhatian sama sekali ke siswa, kemudian tidak mengetahui orang tua siswanya, kemudian tidak mengetahui kondisi keluarganya, pergaulan dari siswanya, maka tentunya Bapak dan Ibu guru tidak akan dapat memberikan proses pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang ingin dikuasai atau dipahami oleh para peserta didik. Itu untuk tujuan asesmen diagnostik yang non-kognitif. Sementara untuk yang kognitif, saya kira ini sudah sangat jelas capaian kompetensi, menyesuaikan pembelajaran, kelas remedial, kemudian yang kompetensinya di bawah rata-rata. Untuk yang kognitif ini pada pemahaman, pada pengetahuan, pada apa yang mereka pelajari kaitannya dengan materi ajar, kaitannya dengan konten yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di dalam kelas. Ini untuk yang ranah kognitifnya Bapak dan Ibu guru. Kemudian di slide berikutnya, untuk yang di slide berikutnya di sini ada ini pembahasan lebih lanjut untuk asesmen diagnostik non kognitif. Asesmen diagnostik non kognitif tadi sudah kita bahas satu persatu, saya kira Bapak dan Ibu guru semua. Jadi psikologis, emosi, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga, gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Tahapan pelaksanaan diagnostik non kognitif ini ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ini merupakan tahapan standar, tahapan standar dalam proses diagnostik. Ada persiapan, di dalamnya tentunya ada perencanaan, kemudian ada implementasi bagaimana kita melakukannya, kemudian berikutnya untuk yang tindak lanjut. Tipsnya, keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan sangat penting pada asesmen ini. Karena ini ranahnya di ranah non-kognitif, maka Bapak dan Ibu guru diharapkan untuk terampil bertanya. Terampil bertanya kaitannya dengan aspek yang kaitannya dengan aspek psikologi, sosial emosi, kemudian aktivitas siswa ketika belajar di rumah, sampai dengan minat mereka. Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu guru semua
tidak terampil untuk bisa mengakomodir, untuk bisa intens, ya, dekat kepada siswa, maka asesmen diagnostik non kognitif ini tidak akan bisa dilakukan secara optimal. Ya, jadi itu ya Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian yang berikutnya di sini untuk yang contoh kegiatan persiapannya. Mohon izin di mute dulu Bapak Ibu. Oke, ini untuk asesmen diagnostik ini yang non kognitif Bapak dan Ibu guru. Di sini ada siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi sederhananya. Kemudian yang kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Contohnya di sini apa yang sedang kamu rasakan, ya, apa yang sedang kamu rasakan. Kemudian bagaimana perasaanmu ketika belajar di rumah, ya. Ini merupakan bentuk kegiatan persiapan. Kemudian yang kedua, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, ya. Kemudian apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah, dan terakhir apa harapanmu. Ya, ini merupakan bentuk contoh kegiatan persiapan yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru dalam kegiatan asesmen diagnostik untuk yang non kognitif. Ya, berikutnya di sini untuk yang pelaksanaan, di sini bisa kita lihat, ya, di dalam pelaksanaan meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Ya, yang pertama bisa storytelling, bercerita, ya, biarkan mereka bercerita, silakan dibuat senyaman mungkin, ya, peserta didik kita. Kemudian setelah itu diminta untuk menceritakan apa saja yang mereka alami, apa saja yang mereka rasakan ketika belajar di rumah. Kemudian mungkin para siswa kita tuh ada yang nyaman langsung secara oral, langsung berbicara, menjelaskan. Kemudian ada juga yang lebih nyaman untuk menulis, ya, menuliskan perasaan mereka, menuliskan kegiatan mereka, ya, menuliskan aspirasi mereka kaitannya dengan harapan nantinya ketika mereka mempelajari sesuatu. Kemudian ada juga yang menggambar, ya, menggambar mungkin ini khusus untuk kelas yang rendah 1, ya, untuk yang kelas 1, kelas 2, kemudian untuk yang rendah 3 dan 4 itu bisa bercerita maupun yang menulis, ya. Oke, Bapak dan Ibu guru, itu untuk kegiatan pelaksanaannya. Kemudian untuk yang kegiatan ini sesi tanya jawab, di sini ada strategi tanya jawab. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami, ya. Karena yang ditanya ini adalah siswa kelas rendah, maka yang paling paham untuk memberikan pertanyaan kaitannya dengan siswa kelas rendah tentunya Bapak dan Ibu guru semua. Seperti apa pertanyaan yang bisa dipahami oleh mereka, kemudian stimulusnya juga stimulus yang memang benar-benar harus dapat membuat mereka nyaman. Ya, sehingga apa yang dikemukakan, kemudian apa yang diceritakan kepada Bapak dan Ibu guru itu sesuai dengan yang mereka alami ketika di rumah. Ya. Oke, berikutnya untuk yang tindak lanjut, kalau yang tadi strategi, tindak lanjutnya di sini terbagi menjadi ini yang proses tahapan identifikasi, ada diskusi 4 mata langsung, ya. Kemudian menentukan tindak lanjut, mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Kemudian yang terakhir, ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Ya, jadi silahkan diulangi sesuai dengan tahapan, mulai dari persiapan, ya, perencanaan, kemudian berikutnya implementasi, kemudian ada strategi dan ada tindak lanjutnya. Ya, oke. Yang berikutnya Bapak dan Ibu guru semua di sini untuk asesmen diagnostik yang kognitif, ya. Untuk asesmen diagnostik yang kognitif saya kira sudah sangat ini, ya, sudah sangat jelas, ya, Bapak dan Ibu guru semua, karena ini yang rutin dan paling sering, ya, dilakukan saya kira oleh Bapak dan Ibu guru ketika ini, ya, ketika akan mengajar di kelas, ya. Di sini untuk asesmen diagnostik itu bisa berupa asesmen formatif, kemudian ada asesmen sumatif. Oke, Bapak dan Ibu guru, untuk asesmen formatif itu asesmen yang seperti apa? Asesmen formatif? Silakan dijawab Bapak Ibu. Asesmen formatif, asesmen seperti apa? Silakan. Pak Saril, asesmen formatif apa Pak Saril?
contoh-contoh asesmen formatifnya itu kayak PG gitu ya Pak ya? PG, bebas. PB benar salah begitu. Oke, PG benar salah, uraian itu Uraian bentuk isi. soal ya. Ya, Itu bentuk soal. soalnya. Oke, itu asesmen formatif menurut Pak Saril. Ya. Oke, Pak Warman silakan. Asesmen formatif dan asesmen sumatif silakan. Yang jelas menurut pandangan saya ya, ini mungkin yang lain bisa berbeda. Asesmen formatif itu asesmen yang sudah terformat ya, dalam bentuk pertanyaan yang pertanyaannya itu bisa dianggap jawabannya valid ya. Jadi contoh matematika gitu ya, kita ketika kita belajar matematika pertambahan di kelas 1 itu pasti jawabannya hanya satu valid gitu, seperti itu tadi. Misalkan 2 ditambah 2 sama dengan 4, itu kan pertanyaan yang memang tidak ada jawaban lain gitu, pertanyaannya menjadi valid gitu. Jadi pertanyaan formatif itu pertanyaan yang memang disajikan atau dibuat dengan jawaban yang memang valid, benar. Itu saja mungkin Pak. Oke, yang lain ada yang ingin mencoba, silakan Bapak Ibu, silakan bebas. Saya Pak. Silakan Bu. Asesmen saya Pak. Iya silakan Ibu. Kalau menurut saya ya Pak, asesmen formatif itu saat prosesnya. Oke, proses. Kalau yang sumatif itu akhir dari pembelajaran. Mungkin seperti itu kali Pak pendapat saya. Oke, terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu yang lain, asesmen formatif, asesmen sumatif. Pak, boleh Pak. Silakan Ibu. Kalau asesmen formatif itu, ya benar tadi dilakukan selagi kita melakukan proses pembelajaran. Kalau sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran atau di akhir tema seperti penilaian harian. Oke. Terima kasih banyak Bu Hikmah ya. Silakan ada lagi yang lain Bapak Ibu. Asesmen formatif, asesmen sumatif. Silakan. Ingin menambahkan aja Pak. Silakan Pak Mahmudin. Asesmen formatif itu ya seperti tes gitu ya Pak. Tes yang sifatnya ulangan harian gitu ya. Misalkan ulangan harian tema 1 gitu. Itu kan materinya tentu tentang tema 1 ya. Itu setelah satu tema selesai, kemudian kita memberikan tes kepada siswa. Kemudian kita memberikan asesmen kemampuannya anak ini di tema 1 itu begini. Kita memberikan penilaiannya dengan hasil nilai yang kita capai. Misalkan nilainya di atas KKM maka tidak perlu remedial gitu. Misalkan nilainya di bawah KKM ya perlu untuk setelah kita asesmen itu kemudian kita perlu remedial, kita kasih remedial gitu. Sedangkan kalau yang sumatif itu hasil akhir setelah 1 semester kan akan ada ulangan semester lah gitu ya. Kemudian kita nilai ulangan semester itu ternyata gimana hasilnya gitu. Kemudian perlu tambahan lagi atau tidak gitu. Mungkin hanya itu menambahkan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Mahmudin. Silakan ada lagi yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Bu Muzalipah nih belum ada suaranya, silakan. Bu Muzalipah, Bu Laila juga. Waduh ini tidur kayaknya. Silakan Bu Muzalipah. Ya Pak, terima kasih. Mungkin sedikit. Kalau tes formatif itu biasanya itu di awal, misalnya kita mengulang pembelajaran yang kemarin, kita ada sesi tanya jawab, umpan balik gitu Pak. Misalnya kita kemarin menerangkan tentang materi apa, terus di hari berikutnya kita mengulang lagi, memberikan pertanyaan apakah yang pelajaran kemarin itu yang telah kita berikan anak didik itu menangkap seperti di awal biasa Bapak kalau untuk pembukaan pelatihan ini ada sesi tanya jawab untuk mengulang pelajaran yang kemarin itu diingat atau tidak gitu. Itu aja kayaknya Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Muzalipah. Silakan Bu Laila. Bu Laila silakan. Oke, Bu Laila sepertinya sedang ngajar atau sedang tidur ya. Iya, Bu Laila PTM, Pak. Oh, PTM ya. Sudah mulai. Oke, silakan kalau gitu Bu Delia. Bu Delia silakan Bu Delia. Sudah belum tadi Bu Delia? Sudah sering, Pak. Oh, sudah sering. Oke.
Yang belum Bu Rani Haryati ya Pak. Silakan Bu Rani. Bu Rani Haryati, silakan. Sederhananya asesmen formatif itu seperti apa? Asesmen sumatif seperti apa? Oh ya, sama sih Pak seperti teman-teman tadi ya, penilaian asesmen formatif saat pembelajaran, penilaian saat pembelajaran. Untuk sumatifnya setelah pembelajaran. Itu saja? Ya. Oke, terima kasih banyak. Jadinya tidak perlu dibahas lebih lanjut lagi saya kira, karena ini merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru setiap tahapan pembelajaran ya. Oke, untuk yang kognitif ini sama juga ada persiapan pelaksanaan diagnosis dan tindak lanjut ya. Jadi ini untuk tahapan persiapan dan pelaksanaannya ada jadwal, identifikasi materi, kemudian ada menyusun pertanyaan sederhana, asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Ya, jadi untuk asesmennya usahakan itu harus bisa diakses juga bagi para siswa yang belajar dari rumah, ya, ataupun bagi mereka yang mengikuti sesi secara online. Kemudian ini untuk yang asesmen diagnosis kognitif, contoh kegiatan tindak lanjut, buat penilaian dengan paham utuh, paham sebagian, tidak paham, kemudian hitung rata-rata kelas. Ya, ini merupakan contoh kegiatan tindak lanjutnya. Kemudian bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Kemudian sampai ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Ya, jadi contohnya asesmen awal matematika kelas 3 SD seperti ini Bapak dan Ibu guru. Tujuan pembelajaran yang dites ya menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ini untuk tujuan pembelajaran yang akan dites. Kemudian prasyarat dari tujuan pembelajarannya, ya, ini ada soal. Kemudian mereka diminta untuk mengukur panjang ya dari pensil yang ada di gambar. Ya, ini untuk contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Ya, kemudian ada alasannya di sini kenapa misalnya 10, kenapa 7, kenapa 3. Ya. Oke, yang berikutnya contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Ini untuk yang asesmen awal ya, matematika kelas 3 SD. Soalnya seperti ini, kemudian jawabannya A, B, C, kemudian ada scoring kriterianya ya. Ada paham utuh, kemudian ada paham sebagian, ada tidak paham juga ya. Jadi langsung ada scoring ke ini kriterianya masing-masing. Itu saya kira Bapak dan Ibu guru untuk asesmen yang pertama, asesmen dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Asesmen pertama itu asesmen apa? Sekali lagi Bapak dan Ibu guru, sesuai dengan analogi kita tadi, asesmen diagnostik. Oke, asesmen diagnostik. Kemudian sekarang kita akan masuk ke ini karena sisa waktu tinggal 15 menit lagi. Mohon izin kita langsung ke ini ya, kita langsung ke yang asesmen formatif dan sumatifnya ya. Oke, ini Bapak dan Ibu guru untuk asesmen formatif dan sumatif. Tadi masing-masing sudah berusaha untuk menjawab kaitannya dengan asesmen formatif dan sumatif ya. Untuk yang agenda sesinya tetap sama seperti yang tadi. Oke, ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu guru jenis asesmen ya, jenis asesmen di sini ada yang asesmen as, kemudian ada for, kemudian of ya. Jadi tadi sudah di awal sudah saya kemukakan bahwasanya dalam kegiatan asesmen atau penilaian yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Oke, dalam kurikulum Merdeka Belajar itu for learning. Ya. Di sini dilihat ya asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, asesmen untuk ya perbaikan proses pembelajaran, kemudian asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran.
ya. Kemudian di samping kiri kanannya di sini ada asesmen formatif, kemudian ada asesmen sumatif, ya. Jadi kalau kita lihat dalam tabel ini Bapak dan Ibu guru semua, asesmen formatif itu letaknya di awal, kemudian untuk yang asesmen sumatif di sini di akhir. Dan sesuai dengan yang kita sampaikan tadi di awal, pergeseran paradigma untuk asesmen dari yang assessment of learning itu menjadi assessment for learning. Jadi tidak hanya dilakukan pada akhir proses pembelajaran, ya, akan tetapi assessment itu untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian ini untuk konsep asesmen formatif dan sumatif, Bapak dan Ibu guru semua. Untuk yang bangkunya dimasukin ke dalam itunya, mejanya. Bawah. Taruh. Anak perempuan dulu. Minta tolong di mute dulu ya, Pak Parman. Terima kasih banyak ya. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di sini untuk yang formatif, evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses. Kata kuncinya ada di proses ya. Evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Ya, jadi ini merupakan fokus yang ada pada asesmen formatif. Kemudian fokus yang kedua itu apa di dalam asesmen formatif? Fokusnya itu tentunya pada umpan balik atau feedback secara berkala yang diberikan oleh guru, ya, sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Kemudian dalam asesmen formatif juga bagi murid atau siswa, asesmen ini berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Ya, jadi di dalam asesmen formatif, para siswa nantinya mereka akan mengetahui, pemahaman mereka yang baik, ya, yang bagus itu kaitannya dengan skill apa, ya. Kemudian kelemahan mereka, hal yang perlu dikembangkan, hal yang perlu ditingkatkan itu apa, ya. Ini untuk yang asesmen formatif. Kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen formatif itu berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Ya, untuk guru dan sekolah, asesmen formatif ini tentunya merupakan kegiatan yang akan membuat para siswa nantinya memahami guru, kemudian sekolah mereka sebenarnya sudah dapat memberikan, ya, pengalaman belajar sesuai dengan yang harus mereka kuasai atau tidak. Ya. Kemudian yang terakhir, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Ya, jadi Bapak dan Ibu guru bisa memberikan asesmen formatif, kemudian teman sejawat mereka juga, teman satu kelas mereka juga bisa, atau mereka bisa melakukan asesmen formatif secara individu masing-masing. Ya, itu untuk yang asesmen formatif. Sementara untuk yang asesmen sumatif akhir, ya. Jadi benar yang disampaikan oleh Bu Hikmah tadi, kemudian beberapa juga metode asesmen sumatif itu metode evaluasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran yang seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Ya, kalau ini biasanya tidak terlihat bahwasanya sang guru, ya, pendidik itu sedang melakukan asesmen, ya, karena rutin dilakukan, ya, oleh para guru, ya, sehingga seringkali para siswa tentunya ini tidak menganggap bahwasanya ini akan ada skornya nanti, akan ada penilaiannya di dalam asesmen formatif. Sementara dalam asesmen sumatif, ya, di sini seringkali memiliki taruhan tinggi karena murid seringkali memprioritaskan, ya, daripada asesmen formatif, ya. Kemudian ada feedback dari asesmen hasil akhir dan dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Secara garis besar, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, yang saya hormati, baik itu asesmen sumatif maupun asesmen formatif, ini kedua-duanya sama-sama penting dan harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, jadi tidak mungkin nantinya Bapak dan Ibu guru hanya akan menilai, hanya akan memperhatikan aspek sumatifnya saja, akan tetapi juga harus ada harus ada komparasi juga dengan asesmen formatif yang dilakukan.
Karena tadi sudah disampaikan, ketika misalnya para siswa cenderungnya hanya pada asesmen sumatif saja, ya maka asesmen formatif mereka itu tidak terlalu tidak terlalu mereka perhatikan. Ya, jadi harus balance, harus seimbang antara asesmen formatif kemudian ada asesmen yang sumatifnya. Oke, yang berikutnya ini asesmen formatif seperti yang dijelaskan tadi Bapak dan Ibu guru semua, untuk guru mengawasi pembelajaran, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid, untuk murid mengevaluasi pembelajaran secara mandiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Kemudian untuk yang sumatif, mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian, karena ini di akhir, kemudian meningkatkan pengajaran dan pembelajaran berikutnya atau selanjutnya. Ini merupakan persiapan untuk menuju pada materi atau pada kemampuan berikutnya, kompetensi berikutnya yang harus dipahami oleh para siswa. Untuk murid memahami performa di akhir unit pembelajaran. Itu untuk yang sumatif, memahami apakah mereka sudah memenuhi CPL atau capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Ya. Kemudian mix antara asesmen formatif kemudian asesmen sumatif ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Jelas ya. Jadi kita dapat menilai, kita dapat memberikan scoring, kita dapat menentukan keberhasilan dari proses belajar itu dengan kedua asesmen ini. Kemudian kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Ada feedback. Ya, pembelajaran yang baik, pembelajaran yang bagus itu adalah pembelajaran yang terus-menerus ada feedback yang diberikan oleh gurunya dalam setiap proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Ini juga merupakan evaluasi yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, cara ini, metode ini, strategi ini, media ini sudah sesuai dengan harapan atau belum? Sudah match dengan tingkat ketuntasan yang harus dimiliki oleh para siswa atau belum. Ya, itu Bapak dan Ibu guru semua, asesmen formatif, asesmen sumatif, kemudian dengan kedua asesmen, ada mix-nya. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat penekanan pada asesmen formatif di sini kondisi saat ini, kemudian harapan dengan kurikulum baru seperti ini ya. Jadi asesmen of learning, assessment for learning, assessment as learning. Ya, assessment of learning, assessment for learning jadi seperti ini. Ya, paling dominan dilakukan guru, kemudian assessment as learning atau assessment for learning di sini harusnya dominannya ada di siswa. Ya, untuk yang piramidnya seperti ini, Bapak dan Ibu guru semua, kurikulum ini kalau kita mengatakan kurikulum ini berarti kurikulum apa, Pak Parman? Ini kurikulum apa berarti? Pada kurikulum ini, ya Merdeka Belajar ya. Jadi bukan kurtilas lagi, bukan kurikulum darurat, bukan kurikulum pandemik ya lagi ya. Tapi pada kurikulum Merdeka Belajar di sini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Ya, kemudian harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Ya, dan ini seringkali menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru. Ketika misalnya Bapak dan Ibu guru mengajar di kelas, para siswa sepertinya mereka tidak paham dengan apa yang diajarkan, akan tetapi ketika tes akhir ternyata skornya luar biasa, begitu ya. Jadi untuk yang prosesnya tidak terlihat, di hasil akhirnya ternyata mencengangkan, gitu ya, Bapak dan Ibu guru semua. Untuk yang piramid ini kaitannya dengan proporsi fungsi assessment as sebagai for dan of learning, itu ya, of, for, dan as ya. Itu untuk tingkatan di dalam penekanan pada asesmen formatifnya, Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang berikutnya, ini juga masih sama dengan yang tadi. Poinnya di asesmen itu lebih banyak untuk asesmen formatif, kemudian perbaikan dan pengembangan diri, ya.
kemudian ada mengubah paradigma, ya, paradigma sesuai yang kita kemukakan di awal tadi. Ini contoh bentuk asesmen tidak tertulis, Bapak Ibu, ya. Untuk diskusi kelas, kemudian ada bentuk produk, ada bentuk drama, ada bentuk presentasi, kemudian ada juga bentuk tes desain, ya. Ini merupakan bentuk-bentuk dari asesmen tidak tertulis, ya. Kemudian ini masih ada refleksi, ada jurnal, ada essay, ada poster, dan ada tes tertulis. Ya. Kemudian untuk umpan baliknya, ya, umpan balik itu saya kira masing-masing Bapak dan Ibu guru bisa memberikan feedback sesuai dengan tingkat pemahaman para peserta didik atau siswa ketika mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Umpan balik itu penting, jelas penting, karena dengan memberikan umpan balik ini merupakan tahapan untuk penguatan, tahapan perbaikan. Kalau misalnya ada konsep-konsep yang masih belum dipahami secara utuh oleh para peserta didik, ya. Kemudian ini merupakan 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif, Bapak dan Ibu guru, ya. Dan ini saya kira sudah sangat familiar sekali, ya. Mulai dari spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual, seimbang, melihat ke depan, selektif, mudah dimengerti, transferable, sampai dengan melihat ke belakang. Ini merupakan prinsip-prinsip pemberian umpan balik yang efektif, ya. Oke, berikutnya untuk ladder of feedback, ya. Kalau tadi itu ada 10, kemudian dalam ladder of feedback atau tangga ketika memberikan umpan balik di sini dimulai dari tahapan klarifikasi, ya, klarifikasi, kemudian ada penilaian, kemudian ada perhatian, ada saran, dan yang terakhir itu ada apresiasi. Ya, klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Kesemuanya ini merupakan tahapan yang dilakukan secara berjenjang oleh Bapak dan Ibu guru. Tahapan klarifikasi itu berisi apa saja, ya. Kemudian penilaian itu apa saja, perhatian sampai dengan tingkatan pada apresiasi. Itu merupakan slide terakhir Bapak dan Ibu guru untuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Silakan, kita masih punya waktu, sudah habis ya, sudah jam 10 ya. Kita lebihkan 5 menit lah, silakan. Bagi yang punya pertanyaan, silakan. Yang sudah tersenyum-senyum ingin bertanya, sepertinya ada Pak Syahril. Silakan Pak Syahril, ada yang ingin ditanyakan, Pak? Iya Pak, ini tadi untuk diagnosis yang apa tadi? Yang non kognitif. Oke. Itu kan tadi apa ya? Kayak kematangan emosional segala macam. Tingkat kematangan, kalau tingkat kematangan untuk anak kelas rendah itu seperti apa ya Pak? Apakah perhatian misalnya ada temannya jatuh, dia jalan, itu berarti belum matangkah ke tingkat emosinya, atau pada saat temannya jatuh dia rangkul, dia ini, kalau terus untuk yang pertanyaan lagi, untuk mengukur itu tuh pasti ada alatnya. Bentuk alatnya tadi apa sih Pak? Gitu. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan pertama untuk yang kelas rendah, ya, kelas 1 dan kelas 2, bentuk, ya, melihat kematangan sosialnya, ya, tentunya yang pertama tadi benar yang disampaikan oleh Pak Syahril, ketika misalnya melihat temannya jatuh, dia tidak cuek, ya, dia tidak cuek. Bisa saja temannya itu langsung membantu, ya, langsung mendekati, langsung menanyakan, kamu nggak apa-apa, baik-baik saja kah? Ya, seperti itu, ya, untuk melihatnya. Ya, untuk melihat kematangannya, atau hanya melalui kata-kata saja, ya, kasihan ya dia jatuh, itu merupakan bentuk bahwasanya sisi sosial, sisi kematangan psikologisnya itu ada. Begitu ya Pak Syahril. Kemudian untuk yang instrumen atau alat ukur yang dipergunakan itu banyak sekali, ya, alat ukur yang bisa digunakan oleh Pak Syahril untuk melihat bahwasanya kematangan psikologis, sosial emosi dari para peserta didik SD kelas rendah itu, misalnya alat ukur yang paling sederhana atau instrumen yang paling sederhana yang bisa digunakan itu dengan menggunakan wawancara, ya, dengan melakukan interview, ya, atau misalnya dengan memberikan mereka angket, dengan disuruh memilih
antara benar atau salah. Apakah ketika teman kita kesulitan menyeberang, kemudian kita sudah terbiasa menyeberang, apakah kamu akan membantu atau tidak? Bisa dengan instrumen seperti itu, sesederhana itu. Begitu ya, Pak Saril? Satu lagi, Pak. Oke, silakan, Pak. Untuk tingkat kematangan tadi, apakah bisa rusak, Pak? Maksudnya begini, dicontoh ke anak saya. Anak saya tuh kalau misalnya ngelihat kakak sepupunya, misalnya dia punya makanan dia bagi segala macam. Tapi sekarang ini kesini-sini untuk berbagi itu agak susah karena pengaruh lingkungan tadi. Kayak sepupunya kalau punya makanan dia lihat, kalau dia kan kalau dulu tanpa diminta pun dibagi sama anak saya. Kalau sekarang sepupunya itu sudah diminta pun boro-boro membagi, malah kadang dia kabur. Apakah itu mempengaruhi? Jadi kan kalau Bapak bilang tadi untuk bertanya itu udah mateng. Kalau menurut saya anak saya berbagi kan sebenarnya sudah mateng ya Pak ya. Tapi karena ngelihat lingkungan dari kakak sepupunya tadi kok jadi jelek lagi, rasa berbaginya kok hilang. Kalau saya tanya kenapa Neng kok nggak dibagi abang? Abang aja waktu dia punya makanan aku nggak dibagi ya. Nah apa itu merusak nggak tuh Pak? Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Saril. Ya tentunya setiap pengaruh buruk yang diterima oleh anak ya, yang didapatkan oleh anak tentunya akan membentuk mereka juga. Ya, jadi kalau misalnya Pak Saril mengatakan nanti akan berpengaruh atau tidak pada kematangan psikologisnya, jelas berpengaruh. Ya, jelas berpengaruh. Berarti Pak Sahril selama ini lebih kepada ini saja pada anaknya, akan tetapi tidak ada edukasi untuk yang lainnya. Jadi harus ada ya kan. Kalau kita tidak ingin anak kita terpengaruh buruk ya, terdampak pada pengaruh yang buruk, maka kita juga sebagai orang tua punya punya keinginan ya, punya rasa untuk oke, ini harus ini harus diperbaiki, ini harus diberikan harus diberikan harus diberikan masukan agar tentunya anak kita nanti itu tidak terpengaruh buruk juga ya. Dan jelas tadi kan sudah di awal saya kemukakan ya, setiap anak yang saya kira semuanya kalau di awal itu seperti anak Pak Sahril, kemudian anak siapapun itu di awal pastinya sudah ditanamkan ya, kematangan ya psikologis, kemudian sosial emosi dan lain sebagainya, yang merubahnya menjadi sosok pemberontak, yang merubahnya menjadi sosok-sosok yang apatis, sosok-sosok yang tidak menghargai orang lain, tidak menganggap ada orang lain, itu karena lingkungannya ya. Maka silahkan dipilihkan lingkungan yang memang membentuk anak Pak Sahril itu menjadi sosok-sosok yang matang secara psikologis, secara sosial emosi. Jadi jangan takut untuk jangan takut untuk mengatakan jangan berteman dengan sosok-sosok yang nantinya akan memberikan pengaruh buruk bagi anak-anak Bapak. Begitu ya Pak Sahril ya? Gitu ya? Oke, silakan yang lain, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita langsung ke LK. Oke, silakan Pak Parman. Silakan Pak Parman. Mohon izin mengenai asesmen, kita mungkin tahu ya, asesmen itu tahapannya sampai di tahapan akhirnya adalah penilaian. Nah, mengacu pada kurikulum sebelumnya, ya, mohon maaf saya bandingkan dengan kurikulum 2013. Di tahap penilaian itu kita ada 4 aspek. Ya, KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, studi kasus yang sering muncul di kelas rendah adalah ketika ini di masa pandemi, soal kita buat dalam bentuk format Google Form, Pak. Iya, namun soal Google Form itu setelah kita share 5 menit, 10 menit itu soal selesai. Nah, ini yang menjadi sanksi bagi kita gitu. Padahal kemampuannya di kelas kita ketahui, membacanya masih belum lancar, menulisnya belum rapi ya. Kita punya penilaian formatifnya nih. Tapi ketika di sumatif nilainya bisa sampai muncul 100 gitu ya. Bahasa Indonesia 100, matematika 100 gitu ya. SBDP 100. Ketika kemampuan sumatifnya kita minta, misalkan SBDP mereka menyanyi ya, misalkan menyanyi lagu anak-anak gitu ya, misal di kelas 3 itu ada lagu Kulihat Awan gitu, nadanya tidak beraturan gitu. Jadi
terkadang kami dari pihak guru dapat protes, Pak, kok nilai PTS-nya atau nilai pasnya kan 100 Pak, kok jadi nilainya jadi di rapot jadi rendah. Saya jelaskan, mohon maaf Bapak Ibu wali siswa, kemampuan di kelasnya ini kami juga nilai kemampuan realnya. Tidak mungkin anak-anak bisa langsung menjawab soal yang kami sajikan dengan cepat tanpa mempertimbangkan membaca dahulu. Kan ada proses membaca, proses menganalisa untuk membentuk hipotesa, membentuk kesimpulan untuk menjawab soal gitu ya. Bisa jadi mereka didampingi dan diberitahu jawabannya. Menurut saya seperti itu. Apakah sikap guru itu salah atau benar? Dan di pertanyaan yang kedua ini, assessment di Merdeka Belajar itu formatnya sudah terbentuk atau kita mencari format sendiri? Ya, kalau terbentuk kan di kurikulum 2013 sudah terbentuk nih. Tapi di Merdeka Belajar apa kita menyusun sendiri atau itu tadi membuat kesepakatan berdasarkan guru per fase ya. Misalkan fase kelas 1 kelas 2 dianggap fase A, kelas 3 sama kelas 3 dan kelas 4 fase B. Kesepakatan berdasarkan guru per fasenya aja, per levelnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Parman. Ya. Pertanyaan pertama, apakah sudah benar yang dilakukan oleh guru tersebut ketika memperhatikan juga atau mempertimbangkan juga kaitannya dengan proses pembelajaran yang dialami oleh para peserta didik? Ya, tentu saja itu merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Ya, agar para orang tua memahami bahwasanya bukan nilai akhir sebenarnya yang kita harapkan ada pada diri siswa, bukan nilai akhir saja, tetapi kita juga harus tahu proses mereka untuk sampai pada tahapan memahami itu seperti apa. Apalagi untuk yang SD kelas rendah. Ya, jadi tadi sudah saya kemukakan di awal ketika misalnya proses pembelajaran berlangsung, interaksi yang terjadi antara guru dan siswa itu tidak ada sama sekali, ya, kemudian terlihat tidak semangat sekali untuk mengikuti proses pembelajaran, ya, motivasinya tidak ada. Kemudian ketika mengerjakan soal, ketika mengerjakan ujian, itu menjadi sosok-sosok jenius, ya. Tiba-tiba jawabannya kok di luar ini ya. Jadi di luar tingkat kemampuan seorang anak SD kelas rendah gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kita bisa kita ukur dengan sangat sederhana ya, bisa kita lihat dengan cara yang sangat cepat ya. Saya kira seperti itu ya Pak Parman. Jadi silahkan ketika memberikan laporan kaitannya dengan progres yang dimiliki oleh para peserta didik, semua aspek itu harus diperhatikan ya, baik itu untuk yang formatifnya, baik yang sumatifnya, sehingga para orang tua juga memahami, oke, anak saya mereka ketika belajar di sekolah, fasenya untuk mempelajari sesuatu itu seperti ini, progresnya seperti ini ya. Jadi tidak membohongi diri sendiri. Percuma mendapatkan nilai 100 tapi ternyata yang mengerjakan misalnya itu adalah pembantunya yang ini ya, asisten rumah tangganya ya, dan lain sebagainya, yang kakaknya atau siapa gitu yang membantu untuk mengerjakan soal melalui Google Form dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak Suparman. Kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan asesmen yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar ya. Ini bahan yang kita bahas pada hari ini merupakan contoh yang ada dalam sekolah penggerak ya. Jadi kaitannya dengan instrumen, kaitannya dengan bentuk seperti apa, format baku yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar yang digunakan khususnya untuk tingkat SD kelas rendah. Saya kira itu disesuaikan dengan ya masing-masing ya karakteristik sekolah yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru semua. Jadi tidak ada format pakem yang harus bla 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 ya, tapi sudah diberikan contoh-contoh jenis kegiatan pada tahap perencanaan atau persiapan, kemudian pada tahapan pelaksanaan sampai dengan tahapan evaluasi dan tindak lanjut. Ya, saya kira itu ya Pak Parman untuk jawaban saya kaitannya dengan kurikulum 2013 yang sudah baku, pakem ya, karena kurikulum Merdeka Belajar ini sekali lagi kurikulum yang masih
mau diwajibkan serba salah, belum disosialisasikan, mau di ini juga tidak digunakan tapi penting juga, begitu ya Pak Parman ya. Jadi mudah-mudahan sosialisasi kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar ke depannya akan lebih masif lagi, sehingga semua sekolah khususnya mungkin yang ada di DKI Jakarta nantinya memahami dulu secara utuh ya kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar, kemudian aspek-aspek yang ada di dalamnya, kemudian implementasinya seperti apa. Begitu ya, saya kira sudah pukul 10 lewat, kita langsung ke LK ya, ke tagihan. Tagihannya pada hari keempat ini, mohon izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat ya untuk tagihannya? Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Belum. Sudah terlihat. Ya, sudah. Oke, jadi ini merupakan lembar kerja untuk hari keempat ini, Bapak Ibu. Yang pertama di sini nanti silahkan Bapak dan Ibu guru menjawab pertanyaan. Di sini ada 5 ya, ada 5 pertanyaan, dan jawaban yang dibuat nantinya harapannya itu tidak sesuai dengan textbook kind of answer ya. Jadi jangan menjawab sesuai dengan yang ada pada modul atau pada materi yang sudah dibahas tadi yang di dalam LMS Bapak dan Ibu guru ya. Akan tetapi silahkan mencoba dikembangkan jawabannya oleh Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan asesmen diagnostik ya, kemudian tujuannya, kemudian langkah-langkah, sampai dengan perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif ya. Jadi jangan sampai ketika saya mengecek nanti jawabannya itu hanya berupa copy paste saja dari materi yang ada. Harus berbeda. Bisa dipahami copy paste terlihat Pak. Langsung merah itu nanti ketika dibuka langsung merah nanti ya. Iya, ada ikonnya paste gitu kan. Iya, jadi sekali lagi silahkan diberikan jawaban sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu guru ya, dengan narasi Bapak dan Ibu guru semua. Begitu ya untuk LK pada hari ini. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah. Mohon izin Pak, mengenai LK02 kemarin Pak, di bawahnya kan ada poin tambahan yang itu bikin kami para guru ambigu tuh. 03A. Nah itu sebetulnya instrumennya terkait dengan LK03 sekarang atau nanti di sesi selanjutnya? Bukan. Itu... Kemarin kan ada LK02, ya. Di bawahnya ada kolom-kolom Excel tuh ya. Iya. Oke. Nah, itu gimana Pak? Saya jawab ya Pak Parman. Untuk LK yang kemarin, Pak Syahril juga sudah sempat WA saya ya, Pak Syahril. Kaitannya dengan LK yang kemarin itu sebenarnya satu set itu. Namanya LK02, kemudian 03A dan 03B. Itu satu paket masih sesuai dengan topik kita kemarin kaitannya dengan capaian pembelajaran. Ya, makanya kemarin ketika banyak yang menanyakan, saya belum mengerjakan yang bawahnya, ternyata bawahnya ada lagi, dan lain sebagainya, silahkan dilengkapi, tidak apa-apa. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua untuk LK yang kemarin. Dan sebagai informasi, di hari terakhir besok, kita akan mereview semua LK yang sudah dikumpulkan. Yang belum mengumpulkan siapa? Kemudian yang berikutnya kita akan mereview materi yang sudah kita bahas dari hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian nanti kita akan cek satu persatu kehadirannya, ya. Kehadiran tanda kutip seperti yang saya maksudkan ya Pak Syahril, kita akan cek. Bagi yang belum, maka karena besok itu ada post test juga ya Bapak dan Ibu guru semua, ada post test. Kemudian selain ada post test, harus mengikuti tahapan penutupan juga. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Jadi minta tolong bagi yang LK-nya belum lengkap, silahkan dilengkapi. Walaupun misalnya terlambat 62 jam, terlambat 50 jam, silahkan. Tidak apa-apa. Yang terpenting sekali lagi sudah lengkap LK dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan kemudian untuk yang post test saya sangat berharap bagi yang kemarin mendapatkan nilai misalnya 70, 80 di pretest, maka minimal pokoknya harus dapat 90 ya, dan kalau bisa 100 ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada penurunan ya, harus ada ini ya, harus ada
kenaikan ya. Begitu ya Bu Sri Wijiningsih, Pak Farman, Pak Syahril. Maaf, boleh bertanya tidak? Silakan Bu. Maaf, saya kan besok menguji praktek ujian praktek kelas 6 itu mulai ininya jam berapa ya Pak? Saya dari jam 7 sampai jam 12 mulainya. Mulai ininya itu apa Bu? Mohon maaf. Ujian upraknya Pak. Jadi saya mengikuti Zoom ini bagaimana gitu Pak? Oke. Posnya jam berapa? Oke, terima kasih banyak. Untuk sesi kita seperti biasa tetap ya Bu, dari jam 8 sampai jam 10. Kemudian untuk yang post test serta penutupan nanti menunggu informasi, nantinya akan diinfokan di grup WA masing-masing Bapak dan Ibu guru semua. Ya, dari tim P2KBDK 2 Jakarta Selatan nantinya akan menginfokan. Begitu juga dari tim Adik. Begitu ya Bu Sri, kaitannya dengan kapan mengerjakan post test, kemudian kapan nanti mengikuti penutupan. Ya karena besok saya penguji ujian praktek, jadi mohon maaf kalau besok saya tidak bisa ikut maksimal. Oke, tidak apa-apa. Silakan menonton nanti. Ya, silakan menonton rekaman kita berapa jam? 3 jam ya, Pak Syahril ya. Dan Pak Syahril ini, aduh, PR-nya masih banyak. Silakan, kan katanya sudah ada grup WhatsApp itu teman-temannya ini. Pastikan semuanya sudah mengisi ya, karena besok akan kita cek semua satu persatu. Iya, gitu ya, di grup sudah saya ingatkan terus sih Pak tiap hari. Iya, tapi lupa semua sepertinya ya. Bu Dwi, Bu Satiti sudah semua ya. Kemudian Bu Desi Mulia juga nih sembunyi ya nih. Oke, Bu Muzalifa, Bu Hikmah, kemudian Bu Rahmah, Pak Mahmudin sudah ada semua ya, Pak Mahmudin. Oke, Bu Yosida sudah ada semua, Bu. Oke. Kemudian ada Bu Rani Haryati, Bu Sugiyarti, Bu Pela Nurlia, benar ya? Bukan Keramat Pela, Pela Nurlia benar ya? Bu Sri Yatmini itu ya. Oke, Bu Sri Wijiningsih, Bu Dede Komariah, kemudian ada Bu Deliana, ada Ibu Grace Damayanti sampai sekarang masih tidak terlihat seperti apa wujudnya, Bu Suparti dan lain sebagainya. Oke Bapak dan Ibu guru semua, saya kira cukup ya untuk sesi kita pada hari keempat ini. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan seperti biasa senyuman terindah dari Bapak dan Ibu guru. Minta tolong silakan yang belum tersenyum nanti ini ya. Silakan. Sampai terlihat giginya semua ya. Oke, 1, 2, 3. Slide keduanya Bapak Ibu, sebentar. 1, 2. Bu Hikmah belum terlihat giginya. Oke, harus terlihat giginya ya. 1, 2, 3. Oke, Bapak dan Ibu guru, saya kira cukup ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan ketika mengikuti sesi pelatihan hari keempat ini. Dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebagai informasi, ketika mengerjakan LK jangan terlalu terlihat Bapak hanya mengerjakannya 5 menit, 10 menit selesai ya. Karena kelihatan itu. Saya upload LK-nya jam 12 lewat 5 sudah ada yang mengumpulkan dan lain sebagainya, itu kan terlihat Bapak dan Ibu guru semua ya. Jadi silakan sekali lagi dijawab dengan mohon maaf Pak, LK-nya yang belum lengkap jawabannya boleh dilengkapi walaupun waktunya over ya. Ya, silakan, tidak apa-apa, dilengkapi saja karena yang kemarin itu masih ada yang kurang lengkap untuk yang poin di bawahnya untuk 3A dan 3A. Oke, sehat selalu Bapak dan Ibu guru semua ya. Sampai jumpa besok senam penguin ya. Dan senam penguin bukannya udah ya kemarin? Yang berbeda dong ya. Udah kemarin Bapak Farman. Oh, hari kedua senam penguin udah. Senam yang lain. yang lain boleh. Yang membuat ibu-ibu sudah bapak-bapak di sini berkeringat besok pagi-pagi ya, karena hari terakhir. Senam turun naik sudah? Oh iya, senam turun naik belum? Belum tuh Pak turun naik. Oh gitu. Yang turun naik itu senam turun naik, boleh lah besok Pak Farman ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon izin. Terima kasih Pak Adi. Sehat selalu semuanya.